Haleluya, haleluya. Saya menyapa kita sekalian dalam kasih Kristus. Shalom Aleichem. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya berharap kita semua baik-baik saja dan tetap dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran ini, firman-Nya, yaitu makanan rohani kita sebelum kita istirahat malam ini. Saya kasihkan topik kita malam ini, bahagianya pelaku firman. Bahagianya pelaku firman. Kalau ditanya bagaimana sebetulnya berbahagia yang sebenarnya, sudah banyak kita mendengar arti kebahagiaan. Secara umum dunia ini dipenuhi dengan pengertian yang bahwa kebahagiaan itu disertai dengan uang, harta, jabatan, pangkat, dan yang lain. Ya, minimal yang tiga itu kalau kita temukan orang secara umum menggambarkan kebahagiaan itu seperti apa. Kalau ada harta yang berlimpah, ada jabatan atau pangkat, ada wanita atau pasangan lawan jenis ya, atau cinta atau seks, itu dianggap kebahagiaan bagi orang-orang yang secara umum berpikir tentang kebahagiaan. Namun malam ini saya ingin mengupas sedikit tentang bahagianya orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 berkata begini. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Kalau kita lihat kalimat ini muncul dari seorang wanita yang pada kerumunan orang banyak, Yesus sedang mengajar, Yesus yang sudah dikenal pembawa mujizat dan menjadi terkenal, menjadi viral pada waktu itu Bapak Ibu. Dan seorang ibu secara umum merasa ada satu kebahagiaan kalau punya anak seperti ini. Ya, memang begitulah kalau kita lihat Bapak Ibu, ada anak-anak berprestasi yang paling bangga adalah ibunya, ya, orang tuanya. Kalau ada anak-anak sampai berprestasi menjadi orang besar, menjadi orang hebat, orang berbakat, bertalenta, dia melakukan banyak hal yang spektakuler yang kebanyakan rata-rata anak seumur dan segenerasinya tidak bisa lakukan. Yang paling berbahagia itu orang tuanya. Kenapa? Karena ada satu kebanggaan. Jadi bahagia karena ada keunggulan secara lahiriah, ya Bapak Ibu. Lalu saudaraku, itulah normalnya. Manusia berpikir seperti itu. Manusia berpikir kalau ada orang hebat, ya, ada jabatan, ada pangkat, ada harta, ada kekayaan, ada ketenaran, itu akan disebut kebahagiaan. Maka spontan mewakili pikiran orang banyak berkata begini, berbahagialah kandungan yang mengandungmu dan susu yang menyusuimu. Hai Yesus, orang hebat, adakah orang yang seperti engkau? Kurang lebih bahasanya kalau diperpanjang begitu. Andaikan kau anakku, betapa bahagianya aku punya anak setenar engkau, sehebat engkau, seluar biasa engkau. Karena manusia meletakkan kebahagiaan itu kepada porsi ketenaran, kekayaan, ya. Dan Yesus membetulkan pikiran kita malam hari ini. Dia jawab pasal 11 ayat 28 berkata begini. Tetapi ia berkata, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ada sesuatu yang berbeda kita temukan malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita seringkali terpesona dan membanggakan hal-hal yang fana. Ya, ketenaran, kepintaran, kehebatan, kekayaan. Kalau kita punya harta, kalau ada seseorang punya harta berlimpah, bertambah-tambah hartanya, namanya terkenal, otaknya jenius, itu rasanya berbahagia. Bahagia kali. Seringkali pernyataan baik dalam khotbah-khotbah, ya 3 ancaman bagi seseorang, yaitu harta, tahta, dan wanita. Karena itu kenapa orang mengejar harta? Karena dianggap di situ ada kebahagiaan.
Kenapa orang mengejar tahta? Karena dianggap di situ juga ada kebahagiaan, sanjungan, pujian. Kenapa orang mengejar cinta atau wanita? Karena dianggap di situ juga ada kebahagiaan. Maka kalau disebut harta, tahta, dan wanita, dan sebaliknya seorang wanita ya pria, dianggap di situ kebahagiaan itu. Tapi Yesus membetulkan pikiran kita, pikiran kebanyakan orang yang tidak tahu meletakkan di mana sebetulnya kebahagiaan. Yesus langsung membantah ibu itu tanpa tedeng aling-aling. Dia bilang yang berbahagia itu orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jadi jatah berbahagia itu bisa bagi seluruh lapisan orang. Karena tidak dibatasi pada kekayaan, karena tidak semua orang kaya. Karena tidak dibatasi pada pangkat, karena tidak semua orang punya pangkat dan jabatan yang tinggi. Tidak juga pada ketenaran. Dan kalau kita berpikir ada orang ganteng, ya tinggi, kulitnya bagus, bodinya oke, rambutnya oke, wajahnya mantap, hidungnya mancung, kita pikir itu berbahagia. Lalu bagaimana nasib orang yang kurang bagus secara penampilan? Apa dia tidak bahagia? Jadi luar biasa Yesus memberikan gambaran bahwa seluruh insan manusia masih punya waktu untuk berbahagia. Karena tidak semua orang bisa cantik dan ganteng, tidak semua orang harus kaya, tidak semua orang berpangkat yang jabatan yang tinggi, tidak juga semua orang memiliki IQ yang tinggi dan pengetahuan yang banyak. Tidak semua orang bisa menempati pada posisi itu. Tapi ada satu persamaan yang Tuhan beri yang menjadi kebahagiaan bagi setiap insan manusia, yaitu para pelaku firman. Karena semua orang berpotensi untuk melakukan firman. Katakan amin, saudaraku. Dia orang kaya berpotensi lakukan firman dan memelihara firman dalam hidupnya. Orang miskin juga berpotensi melakukan firman dan memeliharanya dalam hidupnya. Orang ganteng cantik atau orang yang kurang ganteng kurang cantik juga berpotensi punya kemampuan untuk memiliki firman Tuhan dan menghidupinya. Saudaraku, ini yang luar biasa. Saya lihat keadilan Tuhan dalam menempatkan porsi kebahagiaan kepada umat ciptaannya. Tidak dibatasi pada hal-hal lahiriah, tetapi pada hal rohani. Sebab kebahagiaan itu lahir dari dalam, bukan dari luar. Dari dalam maksudnya adalah hati yang baik, hati yang tercipta bagaikan dicipta ulang oleh Tuhan. Itulah kebahagiaan, bukan yang di luar, seperti harta dan segala aksesoris kehidupan yang lain. Jadi kita berbahagia dan saya bisa berbahagia, saudara bisa berbahagia, siapapun bisa berbahagia apabila mampu melakukan firman Tuhan. Itulah yang Yesus katakan. Karena ketika ada seorang berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Yesus langsung jawab, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi tidak cukup mendengar. Mendengar sebetulnya sudah ada kebahagiaan. Tapi yang konflik, ya sempurna, komplit sempurna kebahagiaan seseorang adalah ketika dia mendengar firman dan memeliharanya. Menjaganya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap firman itu, saudara sekalian. Nah, untuk membuktikan ini, saya mencoba melihat beberapa hal, minimal 2 orang saja, mengenai kekayaan misalnya. Ada satu ulasan ya yang dilansir oleh Forbes kira-kira tahun 2017, 2 orang miliarder. Pertama bernama Scott Young. Scott Young ini ya miliarder berasal dari Rusia. Dia ini ditemukan meninggal tertusuk badannya di atas teralis rumah karena dia menjatuhkan dirinya dari lantai atas dan tertancap di atas pagar. Biasa Bapak Ibu bisa bayangkan ada pagar yang di atasnya itu lancip runcing untuk antisipasi pencuri. Jadi dia di situ ditemukan pada pagi hari karena dia bunuh diri.
Karena dia seorang miliarder, dia loncat dari atas bunuh diri, ya, di rumahnya yang begitu besar, lantai 4 rumahnya. Ya, dia seorang kaya, dia mengumpulkan harta kekayaannya dari bisnis properti, ya, saya lihat di catatan saya. Tetapi kemudian dia bercerai, pada waktu itu dia mengalami kebangkrutan dan mungkin dia tidak mampu lagi memikirkan dan dia bunuh diri. Yang kedua, ada seorang bernama Adolf Merkley. Dia seorang yang sempat menjadi terkaya di Jerman, tetapi bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke rel kereta api ketika kereta api berlalu. Kenapa dia melakukan itu? Padahal dia seorang yang disebut, ya, seorang terkaya yang ada di Jerman, tetapi dia akhirnya tidak memiliki kebahagiaan. Ya, seperti yang tadi bercerai, ya, seperti ini juga menabrakkan dirinya ke kereta api. Padahal orang-orang kaya. Di situ kita lihat satu bukti empiris bahwa memang kekayaan tidak menjamin orang akan memiliki kebahagiaan. Harus berakhir tragis, bunuh diri, mati tak beradab, ya. Karena padahal sempat mereka menikmati segala kekayaan. Nah, lebih jelasnya kalau bukti empiris kita temukan itu, bukti Alkitabnya ada. Mari kita lihat dalam 1 Tawarik 22 ayat 9. Kita menemukan bahwa ada tokoh Alkitab, ya. Tokoh Alkitab, dia sebut tokoh besar di Alkitab, ya. Dia kalau saya istilahkan sempat memegang 3 sabuk, ya. Kalau di dunia tinju sampai memegang 3 sabuk itu udah orang hebat itu. Ya, seperti Daud Chino Jordan sudah pegang 3 sabuk sekaligus, dia sudah menjadi petinju internasional yang terkenal, ya, dari Indonesia. Dia orang hebat, kenapa? Karena mampu memegang 3 sabuk, ya, sekaligus. Tetapi ada dalam Alkitab saya sebut istilah memegang 3 sabuk yang disebut impian kebahagiaan manusia duniawi. Yaitu dia memiliki kekayaan yang besar. Jadi berarti dia juara kaya. Sabuk pertama sabuk kekayaan. Juara juga dia dalam tahta karena dia seorang raja. Raja yang termasyhur bukan cuma di negerinya, tapi negeri sekitarnya takluk kepadanya. Dan yang ketiga, dia juga juara memegang sabuk juara cinta karena dia memiliki banyak istri dan gundik-gundik. Siapakah dia? Bapak Ibu sudah langsung tebak, namanya adalah Salomo, anak Daud. Dia itu kaya raya, bukan cuma yang 3 itu. Kalau masih punya sabuk lain, juara dalam IQ karena Tuhan memberi dia pengertian dan hikmat yang melebihi seluruh raja pendahulunya, dan raja-raja yang akan datang sesudah dia pun tidak akan memiliki lagi hikmat seperti itu. Itulah Salomo. Jadi kalau bisa saya sebut bukan 3, 4 malah. Kaya dan punya tahta dan punya cinta, banyak wanitanya, dan punya hikmat yang besar. Bahkan mungkin dia ganteng juga, ya, cakep juga mungkin Salomo ini, perawakannya mungkin bagus. Tetapi kita lihat di 1 Tawarik 22 ayat yang ke-9 tadi, saudaraku, bahwa sesungguhnya dia mengalami ketenangan dalam peperangan tidak ada. Waktu zaman dia itu luar biasa hadiah Tuhan. Negeri-negeri sekitarnya itu malah kasih upeti ke dia. Aman, tentram semuanya. Ya, saudaraku. Tetapi sungguh Salomo mengalami nasib tragis menurut saya. Dia sampai, saudaraku, memiliki pengertian tentang kekosongan jiwa. Salomo bukan saja raja paling kaya, ia memiliki hikmat yang luar biasa. Ditambah lagi waktu semasa hidupnya, saya katakan tadi bahwa dia adalah orang yang aman dalam masa pemerintahannya. Di sekelilingnya musuh-musuhnya tidak mengganggu dia. Segala pekerjaan yang menyenangkan hatinya dituruti dia. Dia juga melakukan hal-hal yang apapun yang diinginkan hatinya. Kalau istilah mungkin dalam zaman sekarang ada istilah hedonisme,
Dia adalah penganut itu barangkali. Karena dia seperti tanpa ada batas. Apa yang menyukakan hatinya, dia lakukan. Salomo bahkan mengatakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, katanya. Dan dia katakan, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Itu dalam ayat 10 dia berkata. Bayangkan kalau ada seseorang tidak merintangi matanya dari apapun yang menyenangkan yang dikehendaki oleh matanya. Dia juga tidak menahan hatinya dari sukacita apapun, segala sukacita. Itulah sebabnya kita tahu bahwa Salomo punya istri 700 dan gundik 300. Kalau dijumlah 1000. Menurut saya ini keanehan. Ini main-main atau apa? Nggak ngerti saya. Mungkin gak akan pernah ada sejarah seperti ini. Orang sampai punya 1000 wanita dalam hidupnya. Buat apa sebetulnya ini? Itulah sangkin Salomo berkata, aku tidak menahan mataku dari apa yang diingininya. Aku juga tidak menahan hatiku dari apa yang disebut sukacita. Berarti dia orang pesta pora. Keinginan apa yang di matanya selalu diikutinya, saudaraku. Dan ternyata dia menarik satu kesimpulan bahwa Salomo tidak berbahagia. Karena dia katakan begini, lihatlah segala sesuatu adalah sia-sia. Dia berkata dalam pengkhotbah. Segala sesuatu sia-sia dan usaha menjaring angin. Dan dikatakan memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Seorang raja yang besar, berpangkat, bertahta, punya kaya raya, punya istri banyak, segalanya dia punya. Tapi dia bilang semuanya usaha menjaring angin, sia-sia. Maka dia katakan tidak ada keberuntungan di bawah matahari. Kalimat ini mengindikasikan bahwa memang dia nggak bahagia. Lalu kita sekarang bisa mengambil kesimpulan, Bapak Ibu Saudara, bahwa memang tidak bahagia dengan segala itunya. Apa yang membuat kita bahagia? Seperti tadi, kalau kita mendengar firman dan memeliharanya. Cukup ini yang membuat kita bahagia. Kalau kita mau menjadi pelaku-pelaku firman dan memelihara firman itu, maka kita adalah orang yang berbahagia. Walau tanpa harta, walau tanpa tahta, bahkan walau tanpa wanita, barangkali begitu. Karena Paulus adalah seorang manusia yang tanpa wanita dalam hidupnya, tapi dia bahagia. Di dalam Mazmur 119 ayat yang kedua berkata begini, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Ya. Mazmur 119 ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Jadi yang berbahagia itu orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan. Apa itu peringatan Tuhan? Ya firman-Nya, perintah-perintahnya, titah-titahnya. Dan yang kedua, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi dua hal ini saja yang saya mau letakkan. Di manakah kebahagiaan kita? Pertama, kalau kita bisa menghidupi firman Tuhan, mengejar firman-Nya, menjaga segala kelakuan kita tidak bertabrakan dengan firman-Nya dan titahnya. Dan yang kedua, orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena dikatakan tadi, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, pertama. Dan yang kedua, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kalau kita adalah pengejar-pengejar hadirat Tuhan, yang selalu merindukan Tuhan, ya di mana saja kita menjaga hadirat Tuhan ada bersama kita. Kita bernyanyi dalam hati, bernyanyi dengan mulut, pikiran kita terus tertuju kepada Tuhan, mencari hadiratnya, menginginkan Dia, memburu Dia. Maka kita adalah orang yang berbahagia, walau tanpa harta, walau tanpa pangkat dan jabatan. Kita merindu-rindukan Tuhan dalam hidup kita, menanti-nantikan Tuhan setiap hari. Seperti Raja Daud, bapaknya Salomo. Dia begitu mengejar Tuhan dan dia berbahagia sampai akhir hidupnya. Demikianlah hendaknya kita mencari Tuhan, mengingininya, menanti-nantikannya. Dan disitulah letak kebahagiaan kita. Setiap manusia yang menggantungkan kebahagiaannya kepada hal-hal materi,
hal-hal duniawi lainnya, pasti akan mengalami kekecewaan. Rumah bisa menjadi buruk, mobil bisa menjadi rusak, harta bisa hilang, kesehatan bisa menurun. Tapi hati yang terus melekat pada Tuhan, inilah kebahagiaan sejati. Karena di dalamnya terkandung pengharapan akan hidup kekal bersama Tuhan. Jadi saya tutup renungan kita malam ini. Bolehkah kita berbahagia? Boleh. Karena Tuhan meletakkan dasar sejatinya kebahagiaan itu bukan pada harta, tahta, dan wanita. Tetapi kebahagiaan sejati yang dari Tuhan ada pada firman-Nya yang kita pegang teguh dan pada hadirat-Nya yang kita cari dan kejar, yang menuntun kita kepada kebahagiaan sempurna. Pada akhirnya kita bertemu Bapa di dalam kemuliaan yang tiada tara di surga. Demikian firman Tuhan malam hari ini bagi kita. Semoga kita diberkati. Amin.